Sejarah Kutai Martapura dan kerajaan tertua di Indonesia. Kutai Martapura atau Martadipura disebut-sebut sebagai kerajaan tertua di Indonesia, setidaknya berdasarkan bukti-bukti atau prasasti sejarah yang ditemukan. Kerajaan ini berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara, meskipun diperkirakan eksis di periode yang sama dan nantinya menjadi satu. Dalam buku mengenal kerajaan-kerajaan Nusantara, Denny Prasetyo menerangkan bahwa lokasi kerajaan Kutai Martapura terletak di hulu Sungai Mahakam, Muara Kaman, kini termasuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kerajaan bercorak Hindu ini didirikan Kudungga, yang sebelumnya merupakan kepala adat sekaligus pemuka agama di Kalimantan Timur. Di sana Kudungga menyebarkan agama hingga akhirnya mendirikan kerajaan pada sekitar tahun 400 Masehi atau abad ketiga. Setelah menjadi kerajaan, pemerintahan diwariskan secara turun-temurun ke anak Kudungga. Penerus Kudungga adalah Asmawarman selaku anaknya, kemudian dilanjutkan oleh Mulawarman yang merupakan cucunya. Prasasti Kerajaan Kutai Martapura. Sejarah adanya keberadaan kerajaan Kutai dibuktikan dalam 7 prasasti Yupa yang telah ditemukan. Batu tertulis ini diamankan dari Bukit Bubus Muara Kaman, lalu dipindahkan ke Museum Nasional Indonesia. Berdasarkan buku riwayat Indonesia, Purbacaraka menjelaskan prasasti itu berbahasa Sanskerta, bahasa Tulen India, dan beraksara Palawa dari India Selatan. Dengan aksara dan bahasa yang digunakan, kerajaan Kutai dapat dianggap sebagai kerajaan yang menganut kepercayaan Hindu Siwa. Hal ini dibuktikan dalam salah satu prasasti terdapat kata Vapraketsvara yang memiliki arti lapangan luas untuk pemujaan agama Hindu. Selain itu, dalam buku Sejarah Nasional Indonesia II yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto dan kawan-kawan, diterangkan bahwa prasasti yang ditemukan itu mencatat silsilah raja-raja. Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur. Sang Aswawarman namanya, yang seperti Angsuman atau Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3 seperti api yang suci. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri atau selamatan yang dinamakan emas amat banyak. Untuk peringatan kenduri selamatan itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Selain bukti yang tercatat dalam prasasti, kerajaan Kutai juga tertulis dalam kitab Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kartanegara yang ditulis dengan bahasa Arab Melayu. Kejayaan dan keruntuhan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura berada di jalur perdagangan internasional pada zaman itu. Dengan begitu, para pedagang yang melewati Selat Makassar, Filipina, serta Cina menjadikan pelabuhan Kutai sebagai tempat singgah. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai Martapura mencapai masa kejayaannya. Mulawarman dikenal sebagai pemimpin yang baik hati dan hormat kepada para Brahmana. Berkat itu,
Mulawarman sangat diagungkan oleh penduduk Kutai Martapura. Setelah masa pemerintahan Mulawarman usai, kerajaan Kutai Martapura mulai mengalami kemunduran. Maharaja Dharma Setia yang merupakan pemimpin terakhir kerajaan ini tewas dalam perang melawan kerajaan tetangga Kutai Kartanegara. Maharaja Dharma Setia terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anumpan di Mendapa. Setelah kehancurannya, wilayah kerajaan Kutai Martapura dikuasai oleh kerajaan Kutai Kartanegara yang nantinya dikenal sebagai kerajaan bercorak Islam yang memegang kekuasaan di kawasan Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Bahkan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Kutai tidak terletak dalam jalur perdagangan internasional di Nusantara, tapi kerajaan tersebut telah memiliki hubungan dagang dengan negeri India. Melalui hubungan tersebutlah pengaruh Hindu-Buddha mulai tersebar. Salah satu yang menjadi bukti bahwa kerajaan Kutai telah mengalami hubungan dengan India adalah ditemukannya yupa atau semacam batu yang bertuliskan bahasa Sanskerta. Sanskerta adalah bahasa Hindu asli yang menggunakan aksara Pallava. Aksara tersebut telah digunakan di tanah Hindu dari sekitar 400 Masehi. Melalui temuan itu, sejarawan dapat menyimpulkan bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antar Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan adalah letak Muara Kaman di masa lampau. Peta lokasi kerajaan Kutai. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai hingga masuk ke Muara Kaman, sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Kemungkinan besar itulah penyebab orang-orang dari tanah India telah hadir di sana, meskipun Kutai tidak berada di jalur internasional yang telah diketahui khalayak dunia. 7 prasasti yupa yang menyerupai peninggalan prasasti terpenting Kutai adalah kesatuan prasasti yang masing-masing dipahatkan pada sebuah tiang batu andesit yang disebut yupa. Prasasti tersebut beraksara Pallava awal dalam bahasa Sanskerta dengan ciri khas aksara Pallava yang menggunakan box head pada bagian atas aksara. Yupa adalah tiang batu berukuran kurang lebih 1 meter yang ditanam di atas tanah. Pada tiang batu ini terukir prasasti dari kerajaan Kutai yang dianggap sebagai sumber tulisan tertua di Indonesia. Yupa memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1 sebagai prasasti, 2 tiang pengikat hewan untuk upacara korban keagamaan, dan 3 lambang kebesaran raja. Prasasti ini juga disebut dengan prasasti Kutai atau prasasti Mulawarman. Ke-7 prasasti ini ditemukan di satu lokasi yang sama di Muara Kaman, daerah pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur. Berikut adalah penjelasan dan deskripsi ke-7 prasasti tersebut.
dalam surat keputusan Kemdikbud mengenai 7 prasasti Yupa koleksi Museum Nasional sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional. Prasasti Yupa 1 berbentuk tiang batu Yupa. Aksara ditulis pada sisi depan dengan bahasa Sanskerta menggunakan aksara Palawa dalam 12 baris tulisan. Tulisan diawali dengan silsilah Raja Mulawarman yang menyebutkan bahwa Sri Maharaja Kudungga yang berputra Aswawarman mempunyai 3 orang anak. Anak yang paling terkemuka dari ketiga anaknya adalah Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan berkuasa. Dituliskan bahwa Mulawarman telah mengadakan upacara bahu suam makan emas amat banyak sebagai tanda peringatan selamatan tersebut, maka tugu ini didirikan oleh para Brahmana. Prasasti Yupa 2 bentuknya masih sama. Tulisan juga dipahatkan pada sisi depan, namun hanya memiliki 8 baris tulisan dalam aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti menyebutkan bahwa Sri Mulawarman adalah raja mulia dan terkemuka, dan telah memberikan sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para kaum Brahmana. Diibaratkan bahwa Sri Mulawarman seperti api di tanah suci Waprageswara sebagai tanda kebijakan sang raja. Tugu peringatan ini juga dibuat oleh para Brahmana yang datang di tempat tersebut. Prasasti Yupa 3. Prasasti memiliki bentuk yang sama dengan yang lain, berupa Yupa dan memiliki 8 baris tulisan yang menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Menyebutkan tentang kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman, raja besar yang sangat mulia diwujudkan dengan sedekah yang banyak sekali. Karena kebaikan itulah para Brahmana mendirikan kembali Yupa sebagai tanda peringatan. Prasasti Yupa 4 memiliki profil bentuk, ukuran, dan tulisan yang sama dengan ke-7 Yupa yang ditemukan, namun tulisan sudah terhapus dan tidak diketahui isinya. Bagian yang masih jelas hanyalah pahatan bentuk segi 4 kecil bekas kepala aksara yang oleh J.G. de Kasparis disebut box head. Prasasti Yupa 5. Prasasti ini dipahatkan pada bagian sisi depan dan hanya memuat 4 baris tulisan beraksara Palawa dalam bahasa Sanskerta. Yupa ditulis sebagai peringatan atas 2 sedekah yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman, berwujud segunung minyak kental dan lampu dengan malai bunga. Prasasti Yupa 6. Prasasti dipahatkan pada bagian depan dengan 8 baris tulisan beraksara Palawa dalam bahasa Sanskerta. Sayangnya bagian atas dan sisi kiri prasasti telah rusak dan terdapat beberapa kata pada akhir baris terputus. Prasasti dimulai dengan seruan selamat kepada Sri Maharaja Mulawarman yang termasyhur, yang telah memberikan persembahan kepada kaum Brahmana berupa air, keju, dan minyak wijen, ditambah dengan 11 ekor sapi jantan. Prasasti Yupa 7 masih sama dengan ke-7 prasasti yang ditemukan di tempat itu. Prasasti ini terdiri dari 8 baris aksara Palawa dalam bahasa Sanskerta, namun terdapat beberapa baris yang telah aus aksaranya, sehingga tidak dapat dibaca lagi. Sri Maharaja Mulawarman yang terkenal telah menaklukkan raja-raja lain dan menguasainya, seperti Raja Yudhistira di Waprageswara,
Beliau menghadiahkan 40.000 dan kemudian menghadiahkan lagi 30.000. Disebutkan pula bahwa terdapat penyelenggaraan upacara-upacara lainnya. Tugu tersebut dibangun oleh para Brahmana yang datang dari daerah lain. Sebetulnya masih banyak peninggalan lainnya, seperti ketopong sultan, kalung jiwa, kalung uncal, tali juwita, keris bukit, kelambu kuning, dan sebagainya. Namun berbagai peninggalan tersebut adalah peninggalan Kutai Kartanegara yang dianggap oleh para sejarawan sudah menjadi kerajaan yang berbeda, terutama dari sisi agama yang telah berpindah menjadi Islam. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutemartadipura atau Mulawarman didirikan oleh pembesar kerajaan Champa atau Kamboja bernama Kudungga, yang selanjutnya menurunkan Raja Aswawarman, kemudian Raja Mulawarman. Ketiga raja tersebut merupakan raja yang paling tersohor karena berhasil membawa kerajaan ini ke masa keemasannya. Bahkan beberapa sejarawan menganggap bahwa Mulawarman adalah pendiri kerajaan Kutai karena berhasil membawakan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di kerajaan ini. Dari tulisan yang tertera pada prasasti Yupa peninggalan kerajaan Kutai, nama Raja Kundungga diperkirakan merupakan nama asli Indonesia. Namun generasi selanjutnya seperti Aswawarman dan Mulawarman menunjukkan nama yang telah terpengaruh dan diambil dari nama India. Upacara yang dilaksanakan juga sudah menunjukkan kegiatan upacara agama Hindu. Silsilah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini bertahan hingga 21 generasi. Nama-nama raja dari masing-masing generasi adalah sebagai berikut. 1. Maharaja Kudungga bergelar Anumerta Dewawarman atau pendiri. 2. Maharaja Aswawarman anak Kudungga. 3. Maharaja Mulawarman raja yang terkenal. 4. Maharaja Marawijayawarman. 5. Maharaja Gajayanawarman. 6. Maharaja Tunggawarman. 7. Maharaja Tunggawarman. 8. Maharaja Jayanegarawarman. 9. Maharaja Nalasingawarman. 10. Maharaja Gadinggawarman Dewa. 11. Maharaja Indrawarman Dewa. 12. Maharaja Sanggawarman Dewa. 13. Maharaja Candrawarman. 14. Maharaja Sri Lanka Dewa. 15. Maharaja Gunaparana Dewa. 16. Maharaja Wijayawarman. 17. Maharaja Sri Aji Dewa. 18. Maharaja Mulia Putra. 19. Maharaja Nalapandita. 20. Maharaja Indra Paruta Dewa. 21. Maharaja Dharma Setia. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi. Dalam salah satu prasasti Yupa yang ditemukan, dikatakan bahwa Raja Mulawarman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Tidak hanya itu, bahkan diperkirakan kerajaan ini telah menjalin hubungan dagang internasional yang cukup besar.
Para saudagar yang melewati jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina, diperkirakan biasa singgah terlebih dahulu di Kutai. Hal tersebut membuat kerajaan Kutai semakin ramai dan makmur. Selain itu, kejayaan ini juga tampak dari adanya golongan terdidik. Golongan ini terdiri dari ksatria dan brahmana yang kemungkinan besar telah berlayar ke India atau pusat-pusat penyebaran agama Hindu lainnya di Asia Tenggara. Masyarakat golongan tersebut mendapatkan kedudukan terhormat di Kutai. Kehidupan kerajaan Kutai. Kehidupan kerajaan Kutai berpusat pada keunggulan letak geografisnya. Kerajaan ini berdiri di lokasi strategis yang dapat diakses dengan mudah melalui jalur maritim, hingga dapat bercocok tanam di lahan subur berkat Sungai Mahakam. Berikut adalah penjelasan kehidupan kerajaan Kutai dari beberapa aspek-aspek utamanya. Kehidupan sosial. Kerajaan Kutai memiliki golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan sudah terbiasa menulis menggunakan aksara Pallawa. Namun hanya terbatas pada golongan-golongan Brahmana. Penggolongan kelas masyarakat tersebut menjadi salah satu sistem sosial di sini. Golongan yang lain adalah ksatria yang terdiri dari kerabat-kerabat kerajaan. Masyarakat Kutai sendiri merupakan penduduk yang masih menjunjung tinggi suatu kepercayaan asli dari leluhurnya. Kerajaan sendiri telah berdasarkan agama Hindu Siwa dan golongan para Brahmana, termasuk Mula Warman. Kehidupan politik. Mula Warman adalah raja yang paling disegani, namun tetap bijaksana dan murah hati. Bahkan Kudungga yang merupakan leluhurnya dapat dikatakan bukanlah pendiri Kutai, karena dianggap masih terlalu banyak menggunakan konsep kerajaan yang terbatas terhadap keluarga raja saja. Sementara itu, Mula Warman berhasil menciptakan stabilitas politik dengan cara melibatkan golongan lain di dalam kerajaan. Buktinya tertulis dalam salah satu yupa yang ditemukan dan menyebutkan bahwa Mula Warman adalah raja yang paling berkuasa, kuat, dan bijaksana. Ia juga dikenal sebagai raja yang sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat. Kehidupan ekonomi. Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, sehingga aktivitas utama dari masyarakatnya adalah melakukan kegiatan pertanian. Selain itu, mereka juga banyak melakukan perdagangan dengan negeri luar. Mata pencaharian lain banyak dilakukan oleh masyarakat kerajaan Kutai adalah berternak sapi. Dalam salah satu yupa yang ditemukan tertulis bahwa Raja Mula Warman sempat memberikan hadiah sapi sebanyak 20.000 ekor kepada para Brahmana. Artinya pada abad kelima telah ada suatu peternakan yang sangat maju di kerajaan Kutai. Keruntuhan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangenan Anum Panji Mendapa. Perlu digarisbawahi bahwa Kutai Kartanegara adalah kerajaan berbeda yang berada di Kutai Lama atau Tanjung Kutai. Sumber lain mengatakan bahwa yang berhasil mengalahkan Kutai Mula Warman atau Kutai Martapura dikenal dengan nama Sultan Haji Muhammad Idris.
Selanjutnya, Kutai Kartanegara memang berubah menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Gelar raja dan pangeran juga telah berubah menjadi sultan. Sementara itu, pada abad ke-13 di muara Sungai Mahakam berdiri kerajaan bercorak Hindu Jawa, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara yang didirikan oleh salah seorang pembesar dari Kerajaan Singasari yang bernama Raden Kusuma, yang kemudian bergelar Aji Batara Agung Dewa Sakti dan beristrikan Putri Karangmelenu, sehingga kemudian menurunkan putra bernama Aji Batara Agung Padukanira. Proses asimilasi atau penyatuan dua kerajaan tersebut telah dimulai pada abad ke-13 dengan pelaksanaan kawin politik antara Aji Batara Agung Padukanira yang mempersunting Putri Indraberwati Dewi, yaitu seorang putri dari Gunaprana Tungga, salah satu dinasti Raja Mulawarman, tetapi tidak berhasil menyatukan kedua kerajaan tersebut. Baru pada abad ke-16 melalui perang besar antara Kerajaan Kutai Kartanegara pada masa pemerintahan Aji Pangeran Sinumpanji Ing dengan Kerajaan Kutai Mulawarman atau Martadipura pada pemerintahan Raja Dharma Setia. Dalam pertempuran tersebut, Raja Dharma Setia mengalami kekalahan dan gugur di tangan Raja Kutai Kartanegara Aji Pangeran Sinumpanji, yang kemudian berhasil menyatukan kedua kerajaan Kutai tersebut, sehingga wilayahnya menjadi sangat luas. Dan nama kerajaannya pun berubah menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura, yang kemudian menurunkan dinasti Raja-Raja Kutai Kartanegara sampai sekarang. Literatur sejarah menyebutkan bahwa sejak abad 13 sampai tahun 1960 yang menjadi Raja Daerah Swapraja atau Kerajaan Kutai Kartanegara berdasarkan tahun pemerintahannya adalah sebagai berikut. 1. Aji Batara Agung Dewa Sakti. 2. Aji Batara Agung Padukanira. 3. Aji Maharaja Sultan. 4. Aji Raja Mandarsah. 5. Aji Pangeran Tumenggung Jayabaya atau Aji Raja Putri. 6. Aji Raja Mahkota. 7. Aji Dilanggar. 8. Aji Pangeran Sinumpanji Mendopo. 9. Aji Pangeran Dipati Agung. 10. Aji Pangeran Mejogosumo. 11. Aji bagi gelar Aji Ratu Agung. 12. Aji Pangeran Dipati Tua. 13. Aji Pangeran Dipati Anumpanji Pendopo. 14. Sultan Aji Muhammad Idris. 15. Aji Imbut gelar Sultan Muhammad Muslihuddin. 16. Sultan Aji Muhammad Solehuddin. 17. Sultan Aji Muhammad Sulaiman. 18. Sultan Aji Alimuddin. 19. Sultan Aji Muhammad Parikesit. 20. Sekarang Sultan Haji Aji Muhammad Solehuddin II. Kehidupan budaya masyarakat Kutai sebagai berikut. Masyarakat Kutai adalah masyarakat yang menjaga akar tradisi budaya nenek moyangnya, masyarakat yang sangat tanggap terhadap perubahan dan kemajuan kebudayaan. Menjunjung tinggi semangat keagamaan dalam kehidupan kebudayaannya, masyarakat Kutai juga adalah masyarakat yang respon terhadap perubahan dan kemajuan budaya. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan masyarakat Kutai yang menerima dan mengadaptasi budaya luar ke dalam kehidupan masyarakat.
Selain dari itu, masyarakat Kute dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi spirit keagamaan dalam kehidupan kebudayaannya. Penyebutan Brahmana sebagai pemimpin spiritual dan ritual keagamaan dalam yupa atau prasasti yang mereka tulis menguatkan kesimpulan itu. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di kerajaan Kute dapat diketahui dari dua hal berikut ini. Letak geografis kerajaan Kute berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kute menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kute di samping pertanian. Keterangan tertulis pada prasasti yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Sejak muncul dan berkembangnya pengaruh Hindu di Kaltim, terjadi perubahan dalam tata pemerintahan, yaitu dari sistem pemerintahan kepala suku menjadi sistem pemerintahan raja atau feodal. Raja-raja yang pernah berkuasa pada kerajaan Kute adalah sebagai berikut. Kudungga, raja ini adalah founding father kerajaan Kute. Ada yang unik pada nama raja pertama ini, karena nama Kudungga merupakan nama lokal atau nama yang belum dipengaruhi oleh budaya Hindu. Hal ini kemudian melahirkan persepsi para ahli bahwa pada masa kekuasaan Raja Kudungga, pengaruh Hindu baru masuk ke Nusantara. Kedudukan Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya menjadi raja, sehingga pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. Aswawarman, prasasti Yupa menyatakan bahwa Raja Aswawarman merupakan raja yang cakap dan kuat. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan kerajaan Kute diperluas lagi. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan upacara Asmaweda. Upacara-upacara ini pernah dilakukan di India pada masa pemerintahan Raja Samudragupta ketika ingin memperluas wilayahnya. Dalam upacara itu dilaksanakan pelepasan kuda dengan tujuan untuk menentukan batas kekuasaan kerajaan Kute. Dengan kata lain, sampai di mana ditemukan tapak kaki kuda, maka sampai disitulah batas kerajaan Kute. Pelepasan kuda-kuda itu diikuti oleh para prajurit kerajaan Kute. Mulawarman, raja ini adalah putra dari Raja Aswawarman. Ia membawa kerajaan Kute ke puncak kejayaan. Pada masa kekuasaannya, Kute mengalami masa gemilang. Rakyat hidup tentram dan sejahtera. Dengan keadaan seperti itulah akhirnya Raja Mulawarman mengadakan upacara korban emas yang amat banyak. Ditemukannya prasasti atau yupa di Muara Kaman merupakan salah satu bukti bahwa kehidupan kerajaan Kute sangatlah makmur dan sejahtera. Sejak saat itu tidak ada lagi cerita tentang kehidupan kerajaan Kute yang berada di bawah dinasti Kudungga. Kudungga berasal dari kerajaan Champa di Kamboja. Aswawarman yang merupakan anak dari Kudungga dipercaya untuk menjadi raja pertama di kerajaan Kute Martadipura dengan sebutan Wangsakerta. Tetapi pada beberapa catatan sejarah juga ada yang menganggap Kudungga sebagai raja yang pertama dari kerajaan Kute. Setelah Raja Aswawarman,
tonggak kepemimpinan kerajaan Kute diberikan kepada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan anak dari Raja Aswawarman. Di masa pemerintahan Raja Mulawarman ini, kerajaan mencapai masa kejayaan. Hal ini terjadi karena kebijaksanaan dan perhatiannya terhadap hal-hal yang bersifat religius. Raja Mulawarman memberikan hadiah berupa emas, tanah, dan ternak secara adil kepada para Brahmana. Selain itu, beliau juga mengadakan upacara sedekah di tempat yang dianggap suci atau Waprakeswara. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, rakyat juga sangat menghormati rajanya dengan menyelenggarakan kenduri demi keselamatan sang raja. Bukti kebesaran Raja Mulawarman juga tertuang dalam tulisan-tulisan yang ada di Tugu Prasasti. Prasasti Mulawarman terdiri dari 7 yupa. Prasasti tersebut berisi puasa Anustup. Namun dari ke-7 prasasti tersebut hanya 4 yupa yang sudah berhasil dibaca dan diterjemahkan. Kerajaan Kute berakhir saat Raja Kute yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kute Kartanegara ke-13 Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kute ini atau Kute Martadipura berbeda dengan kerajaan Kute Kartanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kute Lama atau Tanjung Kute. Kute Kartanegara inilah di tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kute Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kute Kartanegara. Sejak tahun 1735, kerajaan Kute Kartanegara yang semula rajanya bergelar pangeran berubah menjadi bergelar sultan atau Sultan Haji Muhammad Idris dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kute Kartanegara. Peninggalan sejarah kerajaan Kute di abad 21 sekarang ini, beberapa peninggalan sejarah kerajaan Kute masih bisa kita temukan di Museum Mulawarman yang letaknya ada di kota Tenggarong, Kute Kartanegara. Jika Anda suatu saat berkunjung ke kota itu, sempatkanlah diri Anda untuk menengok bukti kebesaran dari kerajaan Kute. Saya sendiri beberapa waktu lalu berkunjung ke sana. Berikut ini adalah benda-benda yang merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan Kute. Ketopong Sultan Kute. Ketopong Sultan yaitu mahkota dari kerajaan Kute yang terbuat dari bahan-bahan emas dengan berat 1,98 kg. Hingga sekarang mahkota ini masih tersimpan rapi di Museum Nasional Jakarta. Mahkota ini dijumpai sekitar tahun 1890 yang terletak di daerah Muarakaman, Kute Kartanegara. Adapun di Museum Mulawarman juga terdapat pajangan dari ketopong Sultan Tirwan. Kalung uncal kerajaan Kute. Ini merupakan kalung emas yang memiliki berat 170 gram dengan hiasan leontin berelief kisah Ramayana. Kalung uncal ini menjadi salah satu atribut dari kerajaan Kute yang dipakai oleh Sultan Kute Kartanegara semenjak Kute Martadipura bisa dijajah dan ditaklukkan. Menurut pemeriksaan para ahli, kalung uncal ini diperkirakan berasal dari India. Hingga sekarang hanya terdapat 2 kalung uncal di dunia ini. Yang pertama terletak di negara India, dan yang kedua berada di Museum Mulawarman, Kota Tenggarong.
Kalung Jiwa merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari Kerajaan Kute yang ditemui pada zaman kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kalung ini ditemukan oleh warga di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada tahun 1890. Hingga sekarang kalung jiwa ini masih dipakai sebagai suatu perhiasan kerajaan yang juga digunakan oleh raja ketika ada sebuah pesta untuk pengangkatan raja baru. Pedang Sultan Kute. Pedang ini terbuat dari bahan emas yang padat. Di bagian gagang pedang tersebut terdapat ukiran seekor binatang harimau yang sedang bersiap-siap untuk menerkam musuhnya. Sedangkan ujung sarung pedang dihiasi oleh ukiran seekor binatang buaya. Pedang Sultan Kute masih ada dan terjaga hingga saat ini. Pedang ini dapat ditemukan di Museum Nasional Jakarta. Kura-kura emas. Kura-kura emas ini merupakan salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Kute yang sekarang berada di Museum Mula Warman. Benda ini berukuran sebesar setengah kepalan tangan. Menurut data informasi yang ada di Museum Mula Warman, benda ini ditemukan di daerah Lon Lalang, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Menurut cerita sejarah, ini juga merupakan salah satu benda yang dipersembahkan oleh seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Cina dan diberikan kepada putri Sultan Kute yang bernama Aji Bidara Putih. Sang pangeran memberikan berbagai macam benda unik tersebut untuk membuktikan kesungguhannya ingin menikahi sang putri dari kerajaan tersebut. Keris Bukit memiliki hubungan yang sangat erat dengan Permaisuri Aji Putri Karang Melenu. Permaisuri Aji Putri Karang Melenu tersebut bukan hanya seorang istri dari Raja Kute Kartanegara semata, namun juga pemilik dari keris bukit tersebut. Pasalnya, permaisuri tersebut adalah seorang bayi perempuan yang dulunya ditemukan dalam sebuah gong yang hanyut di balai bambu yang ditemukan oleh warga sekitar. Uniknya, dalam gong tersebut tak hanya terdapat seorang bayi perempuan semata, namun juga terdapat sebutir telur ayam serta sebilah keris yang kini keris tersebut diberi nama sebagai keris bukit.